Oke teman-teman, ketemu lagi ya sama gue di segmen This Bike gitu ya. Tapi kali ini gue sebenarnya lagi sedih banget melihat keadaan negara kita yang jauh dari kata baik ya. Terlebih pada tanggal 28 malam ada seorang driver ojol, katanya mungkin dari Grab ya katanya ya, cuman gue kurang paham, cuman ya intinya dia seorang driver ojol yang meninggal dunia bukan karena dia kecelakaan motor gitu ya, bukan karena almarhum eh, ada apa nggak makan apa gimana gitu, karena kan kebanyakan driver ojol tuh ya yang kita sering saksikan sehari-hari itu ada yang sakit, ada yang terkapar, ada yang jatuh, ada yang meninggal tuh karena dia eh, tidak makan gitu kan, dia fokus orderan, ada yang kecelakaan ya. Tapi ini bukan karena itu, ini karena dia dilindas oleh mobil rantis dari Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Gua mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya dan turut berduka cita. Semoga keluarga almarhum yang ditinggalkan, almarhum Bapak Afan yang ditinggalkan, diberikan ketabahan. Tenang aja, Bapak Afan sih gue yakin insya Allah meninggalnya itu syahid, husnul khotimah, diterima di sisinya udah pasti sih, gue yakin banget insya Allah. Dan dia itu mendapatkan, kalau kata netizen tuh dia mendapatkan bukan rating bintang 5 di aplikasi lagi, tapi bintang-bintang yang indah pada malam itu sih. Gue setuju banget ya dengan kata-kata itu. Bapak Afan almarhum meninggalkan kita, tapi semangatnya tetap mengalir deras dalam darah kita, sehingga jangan khawatir bagi keluarganya Bapak Afan. Kita bersama terus menjaga apa yang sudah terjadi ini, yang membangkitkan semangat kita juga, dan mengawal untuk keadilan pastinya gitu ya. Ngomongin soal driver ojol nih ya, gue jadi terpikir nih gitu, kayaknya ada baiknya juga gue bikin video salah satu episode di segmen This Bike ini, itu juga bisa membantu para ojol gitu ya. Temen-temennya almarhum Bapak Afan nih gitu ya, yang solid banget. Gue keren banget sih, gue lihat videonya merinding banget, keren, kalian semua keren. Makanya gue seneng banget dan gue pengen bantu nih teman-teman semua yang driver ojol untuk seenggaknya ada nih kayak saran, rekomendasi dari gue nih di motor yang masih gue milikin sampai saat ini, itu yang menurut gue untuk driver ojol itu sangat keren, itu sangat bagus lah. Ini ya mungkin harganya mungkin tidak semurah itu ya, tetapi apalagi ya kalau baru-baru merintis ya Pak ya Mas ya Bang ya. Cuman kalau misalnya nih udah asik nih, ritmenya udah mulai dapet gitu kan, gacor gitu kan, alhamdulillah. Menurut gua ini sih wajib dipertimbangkan ya teman-teman ya. Ini motor yang ini all rounder, dan dia ini benar-benar memanjakan driver ojolnya dan juga penumpang ojolnya gitu. Jadi ini win-win solution nih gitu, dan oke banget lah, tanpa harus diapa-apain, dengan catatan tanpa harus diapa-apain ya. Ini adalah NMAX New 2023. Nah, sebelumnya Honda NMAX ini ada di Sabi teman-teman, ada kembaran gua, Sabi Motovlog. Tapi Sabi merasa mungkin kurang cocok, dia akhirnya berganti ke motor barunya. Ntar mungkin yang berhak spill dia ya, karena itu motor dia. Terus NMAX ini ya udah gua urus lah gitu ya. NMAX ini itu dibeli di tahun 2023, jadi tahun pertama dari baru tuh dia, nama dia
which is nama kembaran gue, jadi gue kayak nggak usah balik nama gak sih gitu, kayak repot amat gitu kan. Terus ini motor gak banyak ubahan, belum banyak ubahan, hanya yang gue ubah itu kalau setelah di gue ya, itu adalah holder, itu udah ya kayak wajib gak sih? Teman-teman driver online, driver ojol ya, ini pasti udah pada punya si apa namanya holder andalannya masing-masing pasti kan. Jadi nggak perlu nambahin lagi, tinggal di adjust aja, tinggal di install aja. Ini motor kenapa gue bilang rekomendasi banget untuk teman-teman driver ojol, dan kalau misalnya bisa gue bilang harus diperjuangkan banget nih gitu ya. Karena ini motor teman-teman, yang tadi gue bilang, ini memanjakan driver ojolnya maupun si penumpang, itu adalah pengguna ojol itu sendiri. Nah, kenapa? Pertama kita bahas tentu dari soal jok. Ini motor bisa memopang bagian bawah badan rata-rata pengemudi ojol dengan baik gitulah, intinya kayak gitu, dengan sangat baik. Nah, ini motor juga nggak sekeras motor-motor pesaingnya di merek sebelah gitu ya. Dan juga ini motor memiliki ketahanan apa ya, kayak suspensinya itu mampu bertahan gitu ya. Terutama suspensi belakang dibobot di atas 130 sekalipun gitu. Jadi gua nih ya, duduk di motor itu, suspensi belakang tuh nggak yang ambles gitu loh. Gue tuh berat 130, suspensi belakang belum yang ambles, dan masih bisa ngebonceng orang dengan berat badan sekitar 80-100 kg dengan sangat baik. Jadi nggak akan ngerasa kayak keceperan, kayak get low gitu, nggak akan merasa seperti itu. Selama si shock belakangnya, ya shock depan belakang sih juga ngaruh ya, itu masih original bawaan Yamaha gitu ya. Lalu posisi stangnya itu, wah enak banget tuh, kayak kita banget. Kalau kata orang kan dari NMAX Old aja, itu udah kayak jet ski di darat ya, jet ski di darat gitu. Menurut gua itu bener banget lagi gitu ya. Si jet ski itu kan kalau kalian tahu tuh si stangnya itu kan apa, manjang ke dalam ya. Jadi kita tuh bener-bener gini banget, terus kita bisa selonjoran, dan itu emang plusnya NMAX tuh ketimbang kompetitor gitu ya. Karena NMAX itu menurut gua posisi selonjorannya itu bisa ada 2 mode nih gitu ya. Yang satu mode yang panjang gitu ya, yang benar-benar selonjoran banget. Lu harus pindahin posisi bagian bawah lu ke belakang, agak ke belakang sedikit, terus kaki lu bisa, ya tergantung tinggi badan juga ya, kaki lu bisa selonjor dengan sempurna gitu ya, seperti selayaknya lu naik jet ski. Atau lu bisa kaki lu yang agak nekuk dikit, tapi bagian bawah badan lu itu nggak perlu ke belakangin yang gimana-gimana banget. Apalagi kalau lu membawa penumpang gitu ya. Nah, itu. Jadi, itu enak banget teman-teman. Enak banget. Manjain driver ojol nih pasti ya, kalau yang satu ini. Dia itu iri teman-teman. Jadi, dia ini kan udah disuguhin dengan VVA ya. Dengan VVA, jadi kalau lu mau mendapatkan tenaga tambahan, kinerja mesin tuh kayak nggak se-ekstra itu gitu ya, karena dibantu juga dengan VVA, dengan fitur VVA-nya dia yang dimana bagus juga ya. Itu membuat si bahan bakar ini terbakar itu stabil. Motor ini bisa 2 mode lah intinya gitu ya. Seharusnya tim Yamaha juga harus terfikirkan ya untuk membuat fitur riding mode nih sebenarnya, karena harusnya bisa sih. Karena ketika kita nggak sampai ke VVA yang otomatis aktif itu ya, nanti ada tulisan VVA-nya itu emang kayak eco mode gitu kan, dia kayak tetap ngacir, tetap jalan, tapi ya sewajarnya aja gitu. Tapi ketika udah VVA-nya aktif, itu otomatis lajunya akan sangat kenceng gitu ya. Cuman pastinya suatu motor itu lagi-lagi tidak ada yang sempurna teman-teman ya. Suatu motor itu pasti memiliki kekurangan atau sisi negatif yang tetap harus gua bicarakan gitu ya. Selama gua menggunakan Yamaha NMAX ini, gua merasa sisi negatif itu adalah geredek. Jadi si CVT itu kayak geredek gitu.
Yang dimana gua malah nggak dapetin di rajanya gerdek, yaitu adalah Honda. Jadi gua tuh menggunakan Honda ADV itu tidak pernah merasa gerdek. Perlu dicatat, gua baik di Honda ADV maupun Yamaha NMAX itu tidak pernah melakukan ubahan CVT apapun. Tapi ketika menggunakan Honda ADV tidak ada gerdek, tapi pas menggunakan Yamaha NMAX itu malah terasa sekali gerdeknya pas putaran awal. Tapi setelah putaran menengah ke atas itu sudah tidak ada lagi atau hilang gitu ya. Nah, terus kedua adalah bagasi. Ya, walaupun memang gue bilang bagasinya itu praktis ya, tapi secara size memang diakui masih lebih sempit dibandingkan dengan Honda ADV dan PCX atau pesaingnya dari merek sebelah. Nah, Honda ADV dan PCX itu sebenarnya menang di lebar menurut gue ya, lebar daripada bagasi. Kalau NMAX kita bawa full size bag itu kurang bisa masuk ya teman-teman ya, kayak kita harus paksakan ya. Ketika kita paksakan otomatis barang-barang di dalam ransel kita yang mungkin berisi dokumen, berisi apa yang mudah lecek segala macam itu pasti lecek, udah pasti gitu. Apalagi di musim hujan begini ya kita mau nggak mau kan, jadi kita harus nekuk-nekuk segala macam. Cuman kalau di Honda ADV dan juga PCX itu bisa dimasukin dengan sangat mudah, effortless, tanpa halangan apapun gitu. Yang ketiga, dia ini Yamaha NMAX ini memiliki suspensi depan yang menurut gua harusnya bisa ini lagi ya, bisa dikembangkan lagi tuh, bisa diperbaiki lah. Karena menurut gua nggak tahu ya apakah di NMAX gua ini doang apa gimana. Cuman yang jelas di NMAX gua merasa ini anyway NMAX ini baru jalan 1.800 kilo ya teman-teman. Jadi kalau misalnya lu bilang itu mah ini kali karena udah harus ganti, I think harus ganti shock depan di 1.800 kilo kayaknya enggak deh ya teman-teman ya. Itu kayak apa banget gak sih ya kan? Gue masih menganggap itu bawaan pabrik lah. Dan ya sekali lagi ini hanya dari sisi gua dan dari motor gua lah yang gua milikin. Nggak tahu kalau kalian ya. Itu kayak shock yang kekurangan oli apa kelebihan oli malah ya. Jadi kayak shocknya itu kurang menjaga gitu loh. Kayak apa dek gitu loh. Jadi kayak kurang aja sih menurut gue, ini harusnya bisa diatasin sih. Makanya gue mau bawa nih ke tukang shock gitu ya. Terus gue mau nanya, kira-kira nih bisa gak sih dibenerin, di servis apa gimana? Atau kita modif sekalian gitu, kita nggak tahu. Ini gue masih bingung sih, gitu. Nah, sebenarnya itu aja sih teman-teman, dan ini gue rekomendasikan banget buat teman-teman ojol nih, driver ojol. Jadi kalau misalnya top one untuk driver ojol nih pasti NMAX gitu ya. Nggak ada yang lain gitu ya, kecuali X-Max termasuk dalam pilihan. Tapi X-Max itu udah ojol istimewa itu teman-teman ya. Jadi kalau layak beli nggak? Ini motor layak banget. Apalagi bekasannya sih oke banget ya harga-harganya ya. Dan barunya pun nggak terlalu overpriced, jadi masih oke gitu. Gue nggak tahu nih masih dijual nggak ya saat ini ya. Cuman kalau gua harus rate, harus kasih skor gitu ya, itu gua kasih skor di 7,5/10. Ini bagus loh, skor ini bagus ya, 7,5/10 tuh bagus. Worth every money yang lu keluarin untuk motor ini. Menurut gua sih itu ya. Gitu, oke? Jadi sekian teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Panjang umur perjuangan, jangan takut untuk membela yang benar, dan sampai ketemu lagi di segmen This Bike.